Perkenalkan, nama saya Ayu Ariluman Tobing dengan NIM 2417041027. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan materi inflasi dan keseimbangan arus uang dan barang. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal, eksternal, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada inflasi permintaan. Inflasi permintaan terjadi ketika permintaan barang lebih tinggi daripada pasokan. Dan selanjutnya ada inflasi biaya. Inflasi biaya terjadi karena biaya produksi barang naik seperti bahan baku atau upah. Selanjutnya ada inflasi terduga. Inflasi terduga terjadi karena harapan bahwa harga barang akan terus naik. Dan selanjutnya penyebab inflasi itu yang pertama adalah permintaan tinggi. Misalnya, permintaan terhadap produksi itu melebihi kapasitas produksi. Dan yang selanjutnya itu ada kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku yang lebih mahal. Dan selanjutnya ada pencetakan uang yang berlebihan yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar tanpa diimbangi dengan barang yang cukup. Selanjutnya, dampak inflasi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan tetap, dan dapat juga meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat investasi. Dan selanjutnya ada dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena kelompok berpendapatan paling rendah itu yang paling terdampak. Dan selanjutnya ada keseimbangan arus uang dan barang. Keseimbangan antara uang yang beredar dan barang yang tersedia sangat penting. Jika uang beredar lebih banyak daripada barang, inflasi akan terjadi. Isu yang kita dengar terkini itu adalah kenaikan harga barang pokok di Indonesia, seperti harga beras, minyak, dan telur di Indonesia itu terus naik dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Hal ini terjadi karena gangguan pasokan, kenaikan harga, dan masalah distribusi. Solusi untuk menstabilkan inflasi yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ketat itu dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada pengendalian harga. Pemerintah dapat mengontrol harga barang pokok dan menstabilkan pasokan stabil. Dan yang ketiga itu dapat meningkatkan produksi domestik, memperbanyak produksi yang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan selanjutnya ada diversifikasi sumber impor, mengurangi ketergantungan pada suatu negara atau barang. Dan yang kelima itu ada penguatan kebijakan fiskal, meningkatkan investasi dalam sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.